Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Faricia Nur Ainisa, NIM I061918 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penerapan kode etik keinsinyuran pada sosok Insinyur Sediatmo. Profesor Insinyur R.M. Sediatmo dikenal dunia setelah mengembangkan sistem pondasi cakar ayam. Beliau lahir di Solo 24 Oktober 1909 dan merupakan salah satu tokoh insinyur sipil Indonesia, cendekiawan, praktisi, ilmuwan, dan guru besar Institut Teknologi Bandung. Sistem pondasi cakar ayam cocok digunakan di jalan-jalan raya, jalan kereta api, landasan pelabuhan udara, bangunan, bahkan seluruh perkotaan, terlebih untuk daerah yang memiliki struktur tanah lembek atau berawa. Jika dibandingkan dengan pondasi biasa, pondasi cakar ayam mampu mengurangi tekanan hingga 75% pada permukaan tanah di bawahnya. Pondasi cakar ayam ini kemudian digunakan di banyak bangunan seperti Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, hingga ratusan gedung bertingkat. Selain menjadi pencetus sistem pondasi cakar ayam, Insinyur Sediatmo juga menciptakan karya lainnya dan berperan dalam pembangunan konstruksi. Yang pertama, pembangunan jembatan air di Desa Wiroko, daerah Wonogiri, atas tugas dari Mangkunegaran 7. Yang kedua, pembentukan sarana angkutan jalan raya bagi rakyat berupa Jawatan Angkutan Motor RI atau biasa disebut Damri. Yang ketiga, pembangunan bendungan Ngepel yang kuat dan cantik di Jawa Timur. Yang keempat, penemuan pipa pusat sistem Indonesia, yaitu sebuah pipa dari beton bertulang khusus untuk pusat listrik tenaga air dengan kekuatan melebihi 10 atmosfer. Dan yang kelima, Insinyur Sediatmo berperan dalam pembangunan bendungan Karangkates, Jawa Timur, dan pompa air hidrolik bendungan Jatiluhur. Kasus Insinyur Sediatmo dipilih untuk menunjukkan bahwa peran dan etika insinyur sangat penting. Terlebih, beliau telah menghasilkan karya dan berperan dalam bidang konstruksi di Indonesia maupun internasional. Apa yang dilakukannya dalam menciptakan gagasan-gagasan baru menunjukkan etika profesi yang tertuang dalam kode etik keinsinyuran. Kode etik keinsinyuran dapat dilihat dari catur karsa dan sabta dharma yang terdiri dari yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Insinyur Sediatmo menjadi sosok insinyur Indonesia yang menciptakan gagasan baru dalam mempermudah konstruksi, salah satunya konstruksi bangunan pada struktur tanah lembek. Hal ini menggambarkan bahwa Insinyur Sediatmo memegang kehormatan profesinya sebagai insinyur dalam menciptakan gagasan yang sesuai dengan kepentingan profesinya. Kemudian catur karsa yang kedua, yaitu menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Di luar karya-karya monumental yang dikenal luas secara nasional maupun internasional, Insinyur Sediatmo sejatinya telah menunjukkan bakat besar sebagai insinyur yang berfokus pada pembangunan berbagai infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, berbagai karya-karyanya bahkan mempermudah kehidupan masyarakat dalam bidang konstruksi. Misalnya saja dari adanya konstruksi cakar ayam, para pekerja dapat lebih mudah mengaplikasikan pembangunan pada lahan lunak sehingga mereka bisa lebih menjaga keselamatannya dalam bekerja di bidang konstruksi yang mana kerap memakan korban pekerja. Kemudian, sesuai dengan implementasi catur karsa yang ketiga, yaitu menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Insinyur Sediatmo bersungguh-sungguh dalam menciptakan karya bagi kepentingan masyarakat, yang dapat dilihat dari konstruksi cakar ayam yang banyak diaplikasikan dan dikenal di banyak negara, bahkan telah mendapatkan pengakuan paten internasional di negara Indonesia, Jerman Timur, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman Barat, Belanda, dan juga Denmark. Selanjutnya, catur karsa yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Insinyur Sediatmo menjadi sosok insinyur tentunya melalui pendidikan dan pengalaman yang cukup banyak. Beliau bekerja sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi pemerintahan dan dianggap sebagai sosok yang gigih, disiplin tinggi, dan kaya gagasan-gagasan inovatif. Bahkan, dalam perjalanan karir dan pengabdiannya, Insinyur Sediatmo mendapat julukan si Kancil, hingga akhirnya mencatat kegemilangannya melalui gagasan konstruksi cakar ayam pada tahun 1962. Perjuangannya untuk meningkatkan kompetensi insinyur hingga menciptakan berbagai karya menunjukkan implementasi catur karsa keempat tentang meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
Sosok pencetus cakar ayam, Insinyur Sudiatmo, menunjukkan keberhasilan insinyur dalam menciptakan karya-karya di bidang konstruksi yang mempermudah kepentingan manusia. Beliau bersungguh-sungguh dan meningkatkan nilai kompetensi diri hingga mampu menerapkan Catukarsa dan Sabta Dharma dalam kode etik keinsinyuran. Sosok Insinyur Sudiatmo diharapkan bisa menjadi tokoh inspiratif yang dapat dicontoh supaya para insinyur Indonesia bisa lebih berkembang tidak hanya di tingkat nasional, namun sampai dikenal di kancah internasional. Sekian pemaparan mengenai implementasi kode etik keinsinyuran dari sosok Insinyur Sudiatmo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.